Berita populer Persib 2 alasan Roberta kenapa Maung Bandung gagal menang dan keributan di akhir laga. Persib Bandung kembali gagal di laga krusial. Kali ini saat melawan Persela Lamongan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat 25 Februari 2022. Persib hanya bermain imbang 1-1. Bukannya menang dan meraih 3 poin, lalu menggeser Arema FC di posisi 2 klasemen Liga 1 dengan meraih 55 poin. Persib ternyata hanya meraih 1 poin dan harus puas dengan raihan 54 poin. Padahal, laga melawan Persela ini laga sangat penting untuk dimenangkan. Jika menang, Persib akan beranjak ke posisi 2 klasemen Liga 1 menempel Bali United yang kini sudah di puncak klasemen dengan raihan 57 poin. Namun, dengan hasil ini, Persib masih tertahan di posisi 3 dengan raihan 54 poin dengan ditempel ketat Bayangkara FC di urutan 4 dengan raihan 54 poin. Persib masih beruntung Bayangkara FC juga bermain imbang dengan PSM Makassar 0 hingga 0 sehingga Bayangkara FC juga meraih 54 poin. Ini bukan kali pertama Persib gagal meraih kemenangan di laga penting. Ini laga penting kelima bagi Persib tapi gagal meraih kemenangan. Sebelumnya, Persib gagal di laga penting saat melawan Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan yang terakhir Bali United. Pelatih Persib Bandung, Roberta Alberts, mengatakan timnya tidak dapat menampilkan permainan seperti yang diinginkan. Alasannya, waktu istirahat dan persiapan yang pendek. Kami hanya memiliki waktu 2 hari untuk melaksanakan pertandingan ini, sementara Persela Lamongan memiliki jeda waktu persiapan yang lebih panjang, karena mereka bertanding melawan Barito Putra di tanggal 18 Februari lalu. Ujarnya dalam konferensi pers virtual selesai pertandingan, Jumat 25 Februari 2022. Perbandingan ini terlihat sekali mempengaruhi kondisi pemain dalam pertandingan malam hari ini. Selain itu, kondisi hujan lebat yang terus mengguyur lapangan Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini turut juga memengaruhi penampilan para pemain Persib. Karena hujan yang cukup lebat telah mempengaruhi penampilan para pemain kami. Terlihat sekali beberapa pemain mengalami sedikit kelelahan karena masa recovery yang kurang. Meski kami mencoba memasukkan beberapa pemain yang lebih segar, akan tetapi kita hanya bisa menghasilkan 1 gol, ucapnya. Roberta Alberts menuturkan kedua tim memiliki peluang yang sama untuk dapat mencetak gol melalui skema permainan terbuka. Bahkan, para pemainnya sebetulnya memiliki peluang untuk mampu memenangkan pertandingan, terutama saat David Da Silva dilanggar oleh salah seorang pemain Persela di kotak penalti. Akan tetapi, meskipun menurut pandangannya hal tersebut jelas merupakan pelanggaran, namun wasit memiliki pandangan lain. Hal senada disampaikan perwakilan pemain Persib Bandung, Esteban Vicara. Menurutnya, kondisi lapangan saat hujan turun menjadi lebih berat. Meski demikian, ia enggan menjadikan situasi itu menjadi alasan dari hasil yang diperoleh Persib malam ini. Ia menuturkan para pemain Persib memiliki cukup banyak peluang, tapi kurang sabar dalam menyelesaikannya untuk dapat menjadi sebuah gol. Kita tahu ya mereka, Persela, main defense, dan kita mencoba membuka peluang dari sisi sayap. Mungkin kita sedikit terburu-buru saat melakukan last passing. Di kubu Persela Lamongan, asisten pelatih Ragil Sudirman mengatakan, para pemainnya mampu bermain all out sepanjang pertandingan seperti yang diharapkan sebelum pertandingan dimulai. Namun dengan banyaknya peluang yang tercipta bagi kedua tim, ia bersyukur pertandingan berakhir berimbang dengan skor 1-1. Keributan. Meski diguyur hujan deras sepanjang pertandingan, laga Persib kontra Persela semalam berlangsung menarik dan enak ditonton. Sama-sama bermain terbuka dan ngotot, jual beli serangan terjadi sejak menit pertama, sekalipun genangan acap kali membuat aliran bola terhambat. Sayang permainan menarik sempat diwarnai insiden tak lama setelah pertandingan usai. Begitu wasit Agung Setiawan meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Gelandang Persib Mohamed Rashid terlihat langsung mengejar wasit yang saat itu masih berada di lapangan. Beberapa pemain lain juga kemudian ikut mengejar, termasuk Nick Kuipers dan Ahmad Jufrianto. Mereka protes karena menganggap wasit terlalu cepat meniup peluit panjang padahal masih ada waktu tersisa. Nick Kuipers bahkan terus mengikuti wasit dan terus melakukan protes hingga memasuki terowongan menuju ruang ganti. Saat yang sama di tepi lapangan, suasana juga memanas. Tiba-tiba terjadi adu argumen antara sejumlah pemain Persib dan pemain Persela. Bek kiri Persela yang juga kerap menjadi gelandang, Valentino Telaubun, tampak bersih tegang dengan para pemain Persib tak jauh dari bench. Tak pelak keributan antar pemain pun terjadi.
Rehan Hardiana yang sempat terpancing emosi sempat terlihat mengejar Valentino disusul para pemain lainnya. Sejumlah pemain dari kedua tim sempat terlihat melerai dan menenangkan rekan-rekannya. Valentino kemudian dibawa keluar oleh rekannya dan petugas keamanan. Di depan bench, Rashid yang masih emosi melampiaskan kekesalannya dengan menendang botol minuman. Parasnya terlihat galak saat meninggalkan lapangan. Suasana mulai kondusif setelah sebagian pemain dari kedua tim kembali masuk ke ruang ganti. Beberapa pemain dari kedua tim yang tidak mau larut dalam suasana panas